Duha kita membahas lanjutan kitab Petunjuk Nabi dalam Bermuamalah. Lalu untuk esok hari Ahad, kajian Ba'da Maghrib kita insyaAllah dengan Ustaz Abdul Hamid LC dengan lanjutan bahas kitab Bulughul Maram. Dan untuk hari Senin ada kajian untuk Ummahat, yaitu dengan Ustaz Munzir Situmorang pada pukul 9.30 pagi, yaitu dengan bahasan wanita-wanita yang dimuliakan dalam Al-Quran. Bagi Bapak yang ingin hadir, dipersilakan menempati teras kiri dan kanan, karena dalam masjid khusus untuk ibu-ibu. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah dan sedang kita rasakan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahlul bait, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti petunjuk mereka dengan cara yang baik sampai datangnya hari pembalasan. Para jamaah sekalian, surah Al-Buruj kita pending dahulu. InsyaAllah kita masih mempelajari tafsir, yaitu ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah. Dan telah kita pernah bahas di tempat yang mulia ini di tahun-tahun yang lalu. Dan juga kita sering mendengar kajian-kajian dari para ustaz tentang suratul Fatihah. Cukuplah apa yang kita ketahui bahwasanya keutamaan, keagungan, bahkan surah yang paling afdal disebut dengan surah As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani, dua kalimat. As-Sab'u artinya 7, Al-Mathani artinya ia diulang-ulang. 7 ayat yang sering diulang, dan kalimat tersebut As-Sab'ul Mathani atau As-Sab'al Mathani
tertuang dalam surah Al-Hijr ketika Allah firmankan, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang, yakni Al-Fatihah dan Al-Qur'an Al-Karim secara keseluruhan. Hanya 7 ayat yang kita ulang setiap rakaat sekurang-kurangnya 17 kali. Itu kalau hanya mengerjakan yang fardu saja. Dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Fatihah sekurang-kurangnya 40 kali, bahkan lebih. Kita hitung kalau kita mengerjakan qabliyah ba'diyah sebanyak 10 atau 12 rakaat. Betul? Yang kedua ialah mengerjakan qiyamul lail atau at-tahajjud. Kita seperti halnya tarawih, ya 10 atau 11 rakaat dengan 8 ya tarawih atau 8 tahajud qiyamul lail dan 3 rakaatnya witir. Lalu kemudian kita ketika masuk ke masjid, ya kita akan menegakkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kemudian ada duha dan yang lainnya. Diperkirakan lebih daripada 40 kali membaca suratul Fatihah. Di sana ada ya ayat berbentuk doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca daripada tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan tafsir yang ada di hadapan kita, yakni at-tafsirul muyassar. Ini murajaah. Ya, anggap aja kita ujian akhir tahun. Ya. Ujian lisan dari kuliah yang panjang. Baik. Apa makna ihdina yang tertuang di tafsir kita ini? Tentunya ada 4 makna. Yang pertama ialah dullana. Yang kedua ialah wa arsyidna. Yang ketiga ialah wa wafiqna ala as-siratal mustaqim. Yang keempat ialah wa thabbitna alaihi hatta nalqaka. Yang pertama dullana, artinya ada mic Pak. Tunjukilah. Yang pertama ialah tunjukilah. Yang kedua wa arsyidna, bimbinglah. Bimbing. Ya, tunjukilah, bimbinglah. Yang ketiga ialah wafiqna ala as-siratal mustaqim. Taufik. Taufik. Apa makna taufik dalam bahasa kita? Bukan nama orang ya. Nah ya, taufik hidayat nama orang. Hidayah dari haknya Allah. Atau hidayah taufik menjadi bahasa kita hidayat taufik, atau dibalik taufik hidayat, sebagaimana ungkapan ya orang ketika menutup kajian, billahi taufik wal aid. Alangkah besarnya makna taufik. Taufik itu ialah segala bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada seorang manusia yang dengannya dia mudah berbuat amal saleh. Orangnya muwaffaq, diberikan kemudahan oleh Allah, dan Allah muwaffiq, yang berikan segala macam bentuk kemudahan bagi seorang hamba yang dengan kemudahan tersebut dia mampu mengerjakan amal-amal yang saleh. Berarti apa? Kita mohon kepada Allah, yang pertama tunjuki, yang kedua bimbinglah, yang ketiga berikan kemudahan kepada kami untuk menempuh as-siratal mustaqim. Lalu kemudian yang keempat, yang paling tinggi, wa tsabbitna alaihi hatta nalqaka.
teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus yaitu Islam. Sampai hingga kami bertemu denganmu ya Allah. Apa makna jamaah? Teguhkan kami di atas as-siratal mustaqim. Teguh di atas al-Islam. Lihatlah di antara doa-doa yang sering Nabi panjatkan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin surga. Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya kaum muslimin, dan pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali yang pertama mengetuknya siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, lihatlah apa yang dituturkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika Rasul nginap di malamnya. Ya, apa penuturan ya Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, wahai Rasulullah, alangkah seringnya saya mendengar engkau membaca ya muqallibal qulub. Lihat kalimat tsabbitni ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbitni. Apa makna tsabbitni? Teguhkan aku di atas agamamu. Lalu ayat yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam kondisi mustaslimun, berserah diri total kepada Allah dengan menegakkan ya, al-Islam ay al-istislamu lahu bit-tauhid, menyerah dan tunduk kepada Allah, beribadah murni hanya kepada Allah dengan menegakkan tauhid. Ya, al-istislamu lahu bit-tauhid wa ta'ah, dan taat kepada Allah, serta wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku syirik. Itu diantara makna al-Islam. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, 4 yang tadi kita pinta, kalau kita jabarkan alangkah luasnya. Kita ambil analogi ya ringan atau contoh ringan ialah ketika ada orang yang ingin bertemu dengan Pak Saifan. Tahu orangnya, Pak Saifan? Tahu orangnya? Pak Ipan dari Aceh. Ketika dia sampai di ujung gang kita ini, dia naik Gojek. Lalu dia bertanya, di mana rumah Pak Ipan? Lihat, kita yang tahu rumahnya bukan hanya mengatakan lurus, kiri, kanan, pojok. Bingung orang. Ya, bahkan kalau ada ya atau sebagian bahasa kita kenal dengan kalimat, ditanya, Pak, tahu rumah Pak Ipan? Apa jawaban sebagian orang? Tahu. Apa makna kalimat tahu? Enggak tahu. Artinya apa? Alangkah bahagianya orang yang dari kampung ketika sampai di ujung gang kita ini, dia bertanya kepada seseorang, di mana rumah Pak Ipan? Orang yang ditanya lalu apa? Memberikan arahan, bahkan dia bawa lalu ke dia sampai ke rumah yang dituju, diketuk pintu, keluar sahibul bait, masuk, ngeteh kita. Apa perasaan orang yang kita bawa tadi? Orang yang belum kenal tentang ya perumahan ini. Alangkah bahagianya. Itulah makna kalimat ketika kita mendapatkan al-Islam. Dari kecil kita Islam, alhamdulillah. Kedua orang tua kita Muslim. Lalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala sedini mungkin kita dikenalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di lingkungan kaum muslimin 5 kali sehari semalam. Kedua telinga kita dihiasi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 6 tahun usia kita mulailah bisa mencerna. Lihat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dimudahkan dalam menempuh al-Islam.
jarang sekali kita mendapatkan ada kajian yang jelas-jelas mengajarkan tentang qala Allah wa qala Rasul, ya, menjelaskan tentang makna agama ini yang betul-betul Nabi kita sangat susah payah, para sahabat mengorbankan segala-galanya agar kalimat la ilaha illallah itu bertebaran di muka bumi. Lihatlah peristiwa hijrah yang perlu kita ingat setiap hari. Alangkah beratnya. Lihat, seandainya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, proses hijrah beliau, ya, menaiki kendaraan ketika beliau Isra. Hanya hitungan detik beliau dari kota Mekah sampai ke Madinah. Tapi beliau selaku manusia biasa yang Allah lebihkan dengan wahyu, beliau menempuh sebagaimana prosesnya manusia biasa. Nah, barangkali kalau sempat kita haji atau umrah, kita telusuri gurun padang pasir yang tandus, kering kerontang itu. Ketika tandusnya tanah, tapi Allah suburkan hati manusia dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah itu maha adil. Negeri kita begitu tumbuh luar biasa, subur, semua tumbuhan ada. Tapi negeri yang kering kerontang tersebut, hujan cuma sekali setahun. Tapi ketika turun wahyu, hati yang keras membeku bisa lembut dan menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kemahaan Allah Subhanahu, Allah maha adil Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ada kalimat as-siratal mustaqim, maknanya ialah ayat yang setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiga kelompok manusia, hanya setengah ayat. Kalau satu ayat siratal ladzina an'amta alaihim, satu jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orangnya? Itu. Ya, sering kita ingatkan, ya, tertuang dalam surah An-Nisa ayat, jemaah yang pernah menyimak kajian tentang tafsir Al-Fatihah, ini pasti diungkapkan. Ya, surah An-Nisa ayat 69, halaman 89. Itu. Alhamdulillah hafal kita, Pak. Surah apa? An-Nisa ayat 69, halaman 89. Itu ketemu insyaallah. Ya, coba dibuka persis ya di halaman 89 di wajah yang pertama di baris yang kelima. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, lihat, taat kepada Allah, ikutilah arkanul Islam 5, kerjakan. Arkanul iman 6, yakini, amalkan. Wa rukunnya ihsan ada 1. Itulah al-Islam, itulah agama Islam. Lalu kemudian war rasul, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul atii'ullaha wa atii'ar rasul. Katakan wahai Rasul, sampaikan kepada manusia, hendaklah manusia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dipisahkan. Sebagaimana tidak akan mungkin dipisahkan kita beriman kepada, meyakini kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan taatnya kita kepada Allah mewajibkan kita taat kepada sang Rasul. Lalu taatnya kita kepada sang Rasul bukti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Nikmat apa ya ikhwan? Ya, nikmat di atas hidayatul Islam. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh. Tatkala ya kaum Nabi Nuh telah menyembah selain Allah, menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan kotor mereka. Naam, selama hampir 1000 tahun berdakwah, orang-orang yang mengikuti seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam hanya yang menaiki perahunya berjumlah lebih kurang 80 orang. Lihat, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah tersebut ya tersemayam atau terpatri di hati yang paling dalam sampai meninggal dunia, dan di akhir ya hayat kita, lafaz atau kalimat yang kita ungkapkan ialah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Isa, dan diakhiri dengan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perjuangan dakwah Nabi kita. Bahkan bagaimana seruan kepada paman beliau, paman yang telah mengasuh beliau 17 tahun di rumahnya, paman yang telah mengajarkan beliau hidup mandiri, ya penuh arti. Bahkan paman yang mengajarkan berbisnis sampai 2 kali, mengawali gurun Sahara sampai ke negeri Syam sebanyak 2 kali. Paman Nabi yang mendakwahkan, atau mohon maaf, yang membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di kota Mekah. Lalu ketika ajal menjemput ya Abu Talib, ajal mendatangi Abu Talib, dan ruhnya telah sampai di dada, dan beliau pun ya mengajak kepada pamannya hanya mengucapkan atau meminta mengucapkan 4 kata, yaitu la ilaha illa Allah. Hanya 4 kalimat ikhwan wal akhawat wa ummahat, la ilaha illa Allah. Kalimat itulah yang dikatakan dan ditawarkan kepada paman, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, yang dengan kalimat tersebut saya akan bela engkau nanti di yaumul qiyamah. Saya akan bantu nanti engkau di yaumul qiyamah. Namun sangat disayangkan, di sampingnya Abu Talib ada ada si Abu. Dia yang mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci, meninggalkan keyakinan ya bapakmu Abdul Muttalib? Nah, ini pengacau jemaah, ini penghalang. Lalu kali yang kedua, Nabi tidak ya putus asa mengatakan, ya wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat, satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, yang dengannya saya akan bela nanti engkau di yaumul qiyamah, saya akan bantu engkau di hari kiamat. Siapa yang sebelah kirinya? Si Abu. Tentunya ruh sudah naik mendekati tenggorokan. Kali yang ketiga Nabi katakan, ya wahai paman, qul, kau ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dengannya saya akan bantu engkau nanti di hari kiamat. Lagi-lagi si Abu semakin semangat. Napas pun sampai, atau ruh pun sampai di tenggorokan. Ketika sampai di tenggorokan, ditolak semua bentuk taubat. Itulah yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ghargharah kalau bahasa orang Melayu kuno, udah ghargharah dia. Ketika sampai ruh di tenggorokan,
bahkan berbunyi. Itu. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Apa daya jamaah, di penghujung ucapan Abdul Muttalib atau Abu Talib, mohon maaf, dia katakan, saya tetap di agama bapakku. Berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jemaah, itu yang kita upayakan setiap harinya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan al-adhan, ya azan kita dengar sekurang-kurangnya berapa kali? Jemaah, berapa kali? 5 kali. Berapa kali diulangi kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Ada 10 kali. Wa syahadatur rasul, asyhadu anna muhammadan rasulullah, 10 kali. Ketika iqamah, tahu iqamah Pak? Qomat bahasa kita, bukan koma. Koma lain lagi. Qamat. Masih ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Satu-satunya kalimat yang diulangi 2 kali ialah qad qamatus shalah. Qad qamatus shalah. Menunjukkan apa? Peringatan bagi orang yang mendengar masih lalai di luar masjid, sibuk dengan dunia, hampir-hampir saja mau ditegakkan salat. Yang kalimat itu sudah ikhwan, qad qamatus shalah, kita mendengarnya, kita dalam kondisi mau berdiri tegak mengisi saf-saf yang ada. Nah, bagaimana orang yang di luar sibuk dengan dunia, sibuk dengan hartanya? Atau ada orang yang berhujjah tidak mau ke masjid karena takut riya. Ini musibah akhir zaman ini. Kalau ada orang berhujjah, kenapa enggak ke masjid, Pak? Takut riya. Ajib. Lalu orang-orang yang ke masjid riya, atau dia menjamin dirinya ikhlas ketika di rumah, ya syaitan terus ada menggoda hati manusia, bukan hanya di masjid. Atau ada orang yang berhujjah lagi, kenapa enggak ke masjid, Pak? Katanya belum dapat panggilan misqal dari mana? Malakul maut. Ketika dicabut ruhnya, lalu dia memang jasadnya naik ke masjid, disalatkan, bukan dia yang ayatan billah. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau seperti ini orang berpikir, kenapa tidak ke masjid dengan 2 hujjah tadi? Takut riya, yang kedua isi pulsa dia, mungkin pulsanya habis. Wa'iyadzan billah. Jadi pentingnya hidayah ini ya jamaah. Bahkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang Nabi dakwakan selama 10 tahun di kota Makkah. Belum ada kewajiban salat, zakat, saum, haji, apalagi jihad belum ada. Tapi kalimat la ilaha illallah yang beliau seru setiap saat, setiap tempat, apalagi di musim-musim haji, ketika beliau datangi, yaitu apa? Muzdalifah, Arafah, wa Mina, beliau berseru kalimat tersebut. Bahkan beliau serukan kalimat ayyuhan nas, wahai semua manusia, qul atau qulu la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tuflihu, kalian pasti apa? Sukses. Dan banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Dan lebih lagi tragis lagi dan miris, ada orang yang mengikuti, membuntuti beliau dari belakang, mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, la tasma'uhu, jangan dengar orang ini, fa innahu kadzibun wa sabi', dia telah dusta dan murtad dari agama nenek moyang. Siapa yang ngomong itu? Paman kandung sendiri jamaah, si Abu Lahab. Abu juga. Kemana beliau menyerukan jamaah? Sampai beliau keluar kota Mekah, sampai mendatangi kota Taif.
berjalan kaki dengan mantan budak beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Kita kalau berangkat ke Taif naik apa? Naik bis. Keren. Ya. AC kurang dingin, komplain langsung. Pak Ustadz kurang dingin. Sebelahnya Pak Ustadz kedinginan. Bingung ustadznya. Sampai ke Taif, ya, diharapkan ada orang yang mau menerima, ada yang mau menyambut seruan beliau, tapi apa daya, sebaliknya tidak diterima, ditolak seruan beliau, apalagi untuk menampung dakwah beliau, bahkan diusir dan dilempari oleh anak-anak dan hamba sahaya. Jamaah, hanya menyuarakan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya beliau ketika berdarah-darah dilempar tersebut, mampirlah ke sebuah kebun korma yang hari ini disebut dengan kebun korma Adas. Ya, itu peristiwanya ketika beliau duduk, pegawai seorang budak bernama Adas, melihat dari kejauhan ini ada orang yang baik, berdarah, diusir oleh anak-anak, dilempari dengan batu. Beliau katakan, wahai orang asing, silakan, makanlah dengan setangkai korma itu. Lalu beliau duduk dan kemudian mengambil korma, lalu memasukkan ke mulut beliau dengan ucapan Bismillah. Ini manfaatnya kalau kita makan, apalagi di rumah minum, Bismillahnya jangan silent. Kenapa? Ada apa jemaah? Bisu? Enggak. Bagi orang yang di sekitar ikhwan, diingatkan dengan lafaz Bismillah. Ketika didengar oleh penjaga korma seorang budak kalimat Allah, lihat jemaah. Kata beliau, wahai orang asing, siapa Allah? Lihat jemaah, hanya kalimat Bismillah. Naam. Siapa tahu ikhwan kita makan sama orang-orang yang bukan muslim, baca Bismillah, kan enggak mungkin dengan menyebut nama Tuhan. Hanya dua kata, Bismillah. Apa kata orang penjaga kurma tadi? Wahai orang asing, siapa Allah? Dan kalimat ini belum pernah saya dengar di kota ini. Anda bidakwakanlah Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang telah menyuruh kita untuk menyembahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kagum dia. Ini orang terusir, dilempari dengan batu, tapi kalimat-kalimat yang menyejukkan hati. Kata beliau, siapa anda? Nabiullah wa Rasulullah. Kata Nabi, engkau siapa? Saya termasuk kerabatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti dia seorang berdarah Bani Israel. Kata beliau, dakwah dan seruan Nabi Allah Musa wa Harun dengan apa yang saya bawa, satu jalur, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika di zaman Nabi Musa, wa anna Musa Rasulullah, dan saya pun mengajak dengan kalimat la ilaha illallah wa anni atau wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Islamlah Adas itu. Kata beliau, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Muslim. Hanya kalimat bis, itulah hidayah jamaah. Adapun paman beliau diucapkan 3 kali selama 10 tahun membela mati-matian. Orang yang terdepan dari kalangan kerabat Rasul yang paling kuat membela Rasulullah di kota Mekah selama 10 tahun, Abu Talib. Tapi hidayah belum menyapanya. Dari peristiwa itulah turun ayat dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta.
Sesungguhnya engkau wahai sang Rasul, kata Allah, tidak akan bisa memasukkan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, masuk hidayah ke hati seseorang kepada siapa yang ia kehendaki. Jemaah, Bilal bin Rabah. Siapa? Jemaah, siapa? Bilal bin Rabah. Enggak ada hubungan kerabat dengan sang Rasul. Ya, statusnya hamba sahaya seorang diri di kota Mekah. Asalnya dari negeri Ethiopia. Berwajah, ya, berkulit hitam. Rambutnya keriting. Allah berikan hidayah dan masuk ke hatinya ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya tuannya Umayyah bin Khalaf menyiksa tiada duanya dan terus mengakar kokoh kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati sanubari sahabat Bilal bin Rabah, walaupun dia disiksa habis-habisan tidak pernah roboh dari kalimat la ilaha illallah. Ini jemaah, bandingkan dengan Abu Talib dan Bilal bin Rabah, Ammar, Yasir bapaknya, Sumayyah bintu Khayyat ibunya, Al-Khabbab ibn Al-Arat, semuanya orang-orang berstatus hamba sahaya. Dan mereka ketika Islam, belajar Islam, memupuk hidayah, jangan lepas dari hati tersebut, berjuang bahkan berjihad dengan harta, jiwa, raga mereka. Dan ketika hijrah, meninggalkan semua yang mereka miliki. Yang mereka bawa ialah iman yang mengokoh, yang menghunjam di hati mereka, dan pakaian yang menempel di tubuh mereka. Sampai di kota Madinah, berusaha mencari nafkah dan ma'isyah, dan berjuang belajar bersama sang Rasul di kota Madinah. Akhirnya apa? Allah menangkan al-Islam. Dan orang-orang yang dahulu hamba sahaya dihina, diinjak kepalanya, bahkan dicaci maki, terusir dari kota Mekah. Ketika Islam, Muslim, belajar Islam, tafaqquh fi din, menjadi orang-orang yang mulia, bahkan menjadi pembesar sahabat. Siapa orang yang berhak mengetuk pintu sang Rasul, mengingatkan wahai sang Rasul, hampir mau qamat? Siapa? Bilal. Siapa yang Nabi katakan, ya Bilal, Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, tenangkan jiwa kita dengan salat. Siapa yang Nabi sabdakan, sesungguhnya aku mendengar terompamu di surga Allah? Siapa? Bilal bin Rabah. Jamaah, ini yang perlu kita tancapkan di hati kita. Hidayah yang kita pinta sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tadi? An-Nisa ayat, masih ingat? An-Nisa ayat halaman wajah yang pertama, baris yang kelima. Biar kita hafal, Pak, alamatnya lengkap. Sudah? Lalu wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ada 4 golongan. Minan nabiyyin, dari kalangan al-anbiya'i war rusul, was-siddiqin, orang-orang yang jujur beragama, wa asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ialah sebaik-baik teman di surga Allah nanti. Ikutilah kelompok atau 4 kelompok tersebut sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 ketika Allah firmankan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum, jamaah, walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan orang-orang ansar. Siapa yang ketiga?
dan orang yang mengikuti jejak mereka, cara beragamanya mereka, cara akidah manhajnya mereka dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Kita ulangi jemaah, alangkah indahnya ayat ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Apa yang Allah berikan? Sebaik-baik dan sebesar-besar ya penghargaan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, lalu mereka pun pasti ridha kepada Allah. Kalimat ya wa radu anhu, ya mereka ridha kepada Allah, ya kita ucapkan setiap paginya. Raditu billahi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Kita ucapkan dalam rangka berupaya agar Allah ridha kepada kita. Adapun orang-orang yang muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, Allah berikan karunia terbesar. Radhiyallahu anhum wa radu an. Di surga Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah telah sediakan bagi mereka di surga Allah, yaitu apa? Istana, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itu merupakan ya karunia yang paling besar. Nah, ini yang perlu kita tegaskan lagi. Lalu kemudian di penghujung ayat atau surah ialah ghairil maghdubi alaihim. Tidak sama sekali kita meyakini, tidak akan pernah meyakini, memeluk lalu mengikuti, ya ikut gaya-gayaan, yaitu agamanya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Siapa al-maghdubi alaihim? Para ahli tafsir sepakat mengatakan al-Yahud. Apa? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena Allah berikan kepada mereka Alkitab, bahkan Al-Kutub, kitab-kitab Allah utus kepada mereka para al-anbiya'i war rusul. Lalu mereka mendapatkan ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Al-Quran yang telah menyuruh mereka agar beriman kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah, bahkan Nabi yang datang langsung ke kota Madinah, mereka tolak seruannya, mereka benci kepada seruannya, bahkan untuk menghalangi orang-orang lain jangan pernah mengikuti Rasulullah. Mereka mencaci, membuat makar, menuduh ya orang-orang yang saleh berbuat serong, bahkan menuduh rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah berzina. Lihat tuduhan yang keji. Bahkan mereka membaca di kitab Taurat akan datang Nabi akhir zaman, sifatnya sangat jelas, bahkan bagaimana sifat-sifat fisiknya jelas. Bahkan ketika Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah saja, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan Alkitab, al-Yahudu wan Nasara. Alkitab ini kata para ulama, ya mereka mengenal Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Lihat, ya termasuk ahli kitab yang menulis Taurat dan Injil dengan bahasa Arab, Waraqah bin Naufal, ya sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, masuk Islam, dan dia yakini engkau lah Nabi akhir zaman wahai Muhammad. Yang datang kepadamu itu ialah malaikat Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelummu. Dan ingat wahai Muhammad, katanya engkau akan berdakwah dan pasti diusir dari kota Mekah ini. Kaget ya wahai Waraqah, aku akan diusir. Betul wahai Muhammad, tidak ada satupun orang sepertimu, para al-anbiya'i wa rusul sebelummu mendakwakan tauhid, pasti akan diusir dari kampung halamannya. Dia ada hadis yang menarik sekali.
ketika Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna, sungguh kalian, dan bayangkan Nabi arahkan kemana sabdanya? Kepada para sahabat. Dan para sahabat tidak pernah berbuat apa yang Nabi larang atau Nabi wanti-wanti ini. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian nanti umatku tentunya akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, ya sejengkal demi sejengkal. Lalu apa lagi? Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta sampai law dakhalu fi juhra dhabbin, seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kata sang Rasul, la dakhaltumuh, kalian akan mengikuti kemana lubang biawak itu akan mengarah. Ketika itulah para sahabat kaget dengan sabda sang Rasul. Wahai Rasulullah, bertanya, al-Yahudu wan Nasara, engkau mewanti-wanti kami jangan pernah mengikuti orang-orang al-Yahud, orang-orang Nasrani. Dengan satu kalimat beliau katakan, faman, ya, bukan om, faman bukan om, ya. Tapi apa? Siapa lagi kalau bukan al-Yahudu wan Nasara? Kalimat al-Yahudu wan Nasara tertuang di penghujung Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan langsung ghairil Yahudi wan Nasara, bukan. Tapi ghairil maghdubi alaihim, Allah sebutkan sifat mereka, atau sejatinya mereka ialah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah, marah Allah. Diutus kepada al-anbiya'i war rusul wal kutub was suhuf, enggak mau beriman, bahkan mengusir, membunuh para al-anbiya'i war rusul. Dan kemudian waladdallin, jelas, dan semua para ulama tafsir mengatakan jangan sekali-kali mengikuti jelangkah atau jejak orang-orang yang tersesat. Nah, ini Allah yang mengatakan tersesat. Lalu kenapa kita harus mendengar ungkapan orang-orang mengatakan wahai domba-domba yang sesat? Jemaah, mana yang kita yakini? Qala Allah waladdallin. Luar biasa Al-Quran yang perlu kita dalami, tadabburi. Waladdallin, jangan sekali-kali mengikuti orang-orang yang tersesat. Kenapa? Kata para ulama, mereka beramal, bahkan giat beramal tanpa ilmu. Adapun kita di tengah-tengahnya. Orang Yahudi mendapatkan ilmu, tidak beramal, bahkan merubah isi kandungan Alkitab. Lalu kemudian orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Kita lihatlah indahnya perkataan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmulah kita sebelum kita beramal, apapun bentuknya. Dan doa indah kita setiap pagi ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Di akhir penghujung kajian kita jamaah, bahkan di penghujung tahun 2022 kita libur kajian, bertemu tahun depan. Betul enggak? Nah, dari itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ipan ialah ada di hadapan kita perayaan orang-orang Nasara. Jangan pernah kita latah sampai pun mengikuti atau mengatakan dua kata tersebut, Selamat Natal, di hari H-nya itu. Tinggalkan. Walaupun mereka begitu akrabnya dengan kita di hari Idul Fitri, mengucapkan kalimat-kalimat indah, selamat hari raya Lebaran tahun 2023 nanti atau yang sebelumnya. Bahkan diucapkan minal a'idina wal fa'izi. Bahkan mereka dengan telepon mengatakan dengan bahasa Arab barangkali, mendoakan kita selamat dan berbahagia di hari Lebaran. Lalu ketika datang hari H mereka, kita ucapkan dengan yang sama. Nah, ini banyak sekali yang tidak paham. Paham pun kadang-kadang dia tidak mau mengamalkannya, atau dia tergiring untuk mengucapkannya. Contoh di grup keluarga, di grup warga, di grup di satu kelompok perumahan umpamanya, yang ada orang-orang yang non muslim di sana.
Ya, kita pun mungkin dibully. Kenapa enggak mau mengucapkan hanya 2 kata? Enggak, bukan bagian dari agama kita, tinggalkan. Lalu kemudian ya pada hari tanggal 25, 5 hari ke depannya datanglah perayaan yang paling besar menyambut tahun baru. Tahun baru Masehi, bukan bagian dari agama kita. Seandainya besok kita bertemu dengan 1 Hijriah atau 1 Muharram, tidak ada anjuran kita di waktu malamnya menghidupkan malam dengan bakar ayam, bakar ikan, bakar jagung. Siang harinya sibuk mencari arang, beli ikan sampai 20 kilo, 2 karung habis. Tidak ada anjuran juga untuk kita menghidupkan malam tahun baru dengan cara berinfak, sedekah, donasi. Enggak ada. Bahkan di malam tersebut begitu banyak maksiat. Apa yang kita lihat ialah menghabiskan waktu sepanjang malam. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik contoh, lihatlah pernyataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di waktu malamnya tidak pernah Nabi bergadang sepanjang malam untuk ibadah. Lihat, ibadah. Kita menghidupkan tahun baru lalu hanya melihat kapan datangnya tanggal atau jam 11.59. Betul enggak? Apa yang dia tunggu? Jam 11.50 tek, ketika pas dia 12.00 berteriak histeris, takbiran, sujud syukur. Enggak ada. Ya, malam kita tidur enggak bisa, istirahat enggak bisa, berdentum dunia. Tahu enggak berdentum dunia ini? Dan bagaimana membuang waktu. Ya, apa kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah saya melihat Rasul bergadang sepanjang malam untuk ibadah kecuali 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kita hari ini bergadang nonton apa? Jawab sendiri. Nonton apa? Fildun. Nunggu kapan final? La ilaha illallah jemaah. Lalu kemudian membuang harta pastinya. Dari mulai mercon, kemudian petasan, apalagi yang ini. Semuanya ciri khas agama-agama di luar Islam. Trompet bahkan ciri khas agama Yahudi. Kembang api ciri khas agama Majusi. Petasan dengan suara yang menggelegar. Ya, tidak semua orang itu berbahagia lalu berteriak bersuka cita, ngipas ayam atau jagung. Enggak semua. Di lingkungan kita ada orang yang sakit butuh istirahat, bayi-bayi baru lahir butuh tidur, bahkan orang yang safar baru pulang safar jauh butuh istirahat. Adapun kita sibuk dengan membuat dosa, wa'iyadhan billah wa na'udzubillahi min dzalik. Kita orang yang mungkin mengumpulkan dosa siang harinya malapetaka dan bencana. Cukuplah hari-hari yang telah lalu Allah tegur dengan musibah yang banyak. Tiada henti-hentinya negeri kita ini. Dan tidak boleh kita pun menganggap diri kita paling suci lalu menuduh orang berbuat dosa semuanya. Enggak. Cukuplah kita berbuat dosa, sudahlah. Tinggallah pintu kita gapai, kita kejar pintu taubat. Siapa tahu kita nyawa kita enggak lama lagi, enggak ada yang tahu. Yang terbaik ialah terus setiap saat kita bertakwa kepada Allah, beramal amal yang saleh, dan sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir dari hal ini jemaah, tidak ada manfaatnya, sia-sia. Nah, kalau jadi tanya bagaimana acara yang kita sambut, apa yang kita perbuat ketika malam tahun baru, enggak, tidur pada isya. Enggak bisa cari kapas sumbet. Walaupun orang sibuk dengan bakar-bakaran, kan kita khawatir jamaah dari mulai bakar ayam, bakar jagung, bakar ikan, ada yang keempat, bakar rumah orang. Wa'iyadhan billah. Di sini mungkin bagus rumahnya, kalau perumahan yang sederhana, mercon yang kita nyalakan, tidak semuanya ketika jatuh dia padam total. Kadang masih menyisakan api dan nongol di rumah orang di jemurannya. Jangan salah jemaah,
bakar rumah orang, bakar uang, mengganggu orang lain, lalu ya istirahat kita habis banyak sehingga tinggalkan, tidak ada sama sekali manfaatnya, bahkan memudaratkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luas rahmatnya merahmati kita semuanya. Allah yang Maha Luas ampunannya mengampuni dosa-dosa kita dan menutup semua aib-aib kita, dan tetap memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, kesehatan, keafiatan, panjang usia dalam ketaatan, dan diluaskan rezeki dalam rangka memperbanyak amal-amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memanjangkan usia kita, mempertemukan kita di tahun yang akan datang dan tahun-tahun yang setelahnya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.